melalui CCTV masih lagi ada yang bercakap tentang kaum muslimat, tidak perlu kita menguraikan apa yang telah di-share, uraikan. Jadi kalau boleh dalam majlis pastikan tumpu pada pengajian kita dan mau bersama sekali lah bagi keadaan dalam majlis ilmu untuk mengambil peluang untuk ilmu pada hari ini, insyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu sallama ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa awana wa kafana min ghairi haulin minna wa la quwwah. Itu hadis yang kita riwayatkan pada pertemuan kita malam kemarin. Sesuap makanan atau dengan seteguk air kita sertakan dengan ucapan hamdalah akan menjadi asbab kita mendapatkan ridho daripada Allah. Hati ini adalah segala-galanya, berpunca daripada sini. Kalau pada saat dengan kita memiliki lisan yang syakur, dengan hati yang akul, dengan lisan yang zakir senantiasa ingat, dengan hati yang bening, suasana dan kehidupan dunia itu semuanya akan menjadi nyaman. Tapi kalau pada saat hatinya huru hara, ketenangan tidak ada dan juga keceriaan tidak ada, memang itu banyak faktor, banyak asbab musababnya. Tapi yang secara pasti dengan kita mudah-mudahan sedikit sebanyak dengan pengajian yang kita adakan dan juga insya Allah dengan kumpulan-kumpulan yang terpilih. Jadi secara pasti mungkin ini tidak dirancang oleh kita berkumpul sejak pada beberapa bulan yang lalu. Ada yang secara mendadak, ada yang secara kebetulan itu sebenarnya tidak ada. Semuanya dengan takdir daripada Allah. Tapi yang secara pasti kita daripada kumpulan yang dipilih. Jadi mudah-mudahan masing-masing yang ada kebaikan daripada berbagai aspek, kebaikan daripada sudut manapun, mudah-mudahan akan terimbas kebaikannya kepada kita semuanya. Jadi dengan harapan setelah berlangsung dan juga berakhirnya majelis kita pada siang hari nanti, mungkin kita akan lanjutkan selepas makan dalam 1 jam, mungkin daripada pukul 2 sampai pada pukul 3 sesuku 3:30. Kalau Allah takdirkan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Jadi mudah-mudahan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar pernah membahas satu pernyataan. Kata beliau, agar dengan kita tergolong dalam kumpulan ahli hadis, agar dengan kita tergolong dalam kumpulan yang mempunyai kelebihan dan kemuliaan dan keistimewaan, yang paling tidak minimal dengan kita amalkan 1 kali tiap satu benda yang kita dapatkan. Jadi misalnya pada hari kiamat nanti daripada hadis yang diriwayatkan, Nabi kita bersabda masing-masing itu akan dibangkit Allah sesuai dengan keadaannya pada waktu dia meninggal, dan masing-masing nanti akan disuruh Allah masuk ke dalam surga sesuai dengan amalan istiqomah yang dilaksanakan. Ada yang masuk surga daripada babur rayyan, masuk surga daripada babu sadaqah, masuk surga daripada babu as-salah, masuk surga daripada pintu gerbang sabar, qanaah, atau juga dengan sifat-sifat mulia seumpamanya. Satu-satunya sahabat dan juga satu-satunya daripada umat yang akan disuruh daripada segenap pintu-pintu gerbang surga itu adalah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faman kana min babi salati, orang yang daripada ahli sembahyang akan disuruh daripada pintu sembahyang. Seseorang yang daripada ahli puasa akan dipanggil daripada bab rayyan, begitulah seterusnya. Jadi tiap kebaikan itu ada tempatnya nanti di dalam surga. Jadi kita tergolong dalam kumpulan yang mana satu. Jadi Imam Nawawi menyarankan seperti tadi. Jadi ada satu amalan agar dengan kita tergolong dengan kumpulan yang mengucapkan dan meluangkan rasa syukur dan hamdalah pada tiap kali selepas makan dan minum. Nah, agar kita tergolong dalam kumpulan itu minimal lah 1 kali kita amalkan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Kenapa?
Sebab tadi baru saja dengan kita menjamu selera, ya, yang walaupun tak banyak mana la yusmin wala yughni min ju', tapi yang secara pasti sudah dapat kita nikmati. Dalam berapa ramai orang yang tidak mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan yang kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillah, yang dengan kita dapat berkumpul, kita dapat mengaji, kita dapat menyimak bersama, dapat mendengar dengan baik, dapat juga mengamati pembicaraan yang dibicarakan, dan juga dapat menikmati hidangan dan sajian yang disajikan. Sebentar lagi nanti kita akan makan lagi kan. Bentar lagi nanti makan siang. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada pincin-pincinnya daripada makanan. Jadi kadang-kadang lengo juga saban hari makan. Jadi kita pun juga teringin kalau seandainya boleh hidup tanpa makanan itu rasanya lebih nyaman rasanya. Lebih nikmat kalau hidup tanpa makanan. Jadi makan apa? Ya taruhlah ada jenis batu yang kalau kita masukkan ke dalam perut, udah perut kita senantiasa kenyang dan kesehatan kita senantiasa stabil. Itu khayalan. Allah tak bagi kita macam itu. Kenapa? Sebab kalau kehidupan kita stabil, nanti kita lupa daratan. Allah bagi putih dulu, ada bagi kabur, remang-remang. Jenjang usia itu pada hakikatnya adalah untuk menyedarkan kita supaya kita tidak mabuk kepayang, supaya jangan sampai dengan kita lupa daratan. Oh, dahulu masih anak-anak, sekarang sudah punya anak. Dahulu pandangannya jelas, pendengarannya jelas, sekarang pandangannya sudah kabur. Jalannya pun juga maju mundur. Itu maknanya kita sudah dekat dengan kubur. Begitu dikatakan kembali. Masya Allah, tabarakallah. Ucapan Assalamualaikum. Supaya paham dengan rahasianya, saya pernah mengupas hadis ini. Mungkin agak beda sedikit dengan yang pernah kita bicarakan dahulunya, atau pada waktu saya di Mesir, dan juga pada waktu dengan kawan-kawan di Mekah. Nabi kita menasihatkan, menyarankan kepada kita untuk ifsha as-salam, absus salam, sebarkan salam. Fiman Arab tawaman lam ta'rifu, kepada orang-orang yang Anda kenali dan juga kepada orang-orang yang kita tidak mengenalnya. Ini satu perkara yang nampak kelihatan pelik. Bagaimana dengan kita disuruh mengucapkan salam kepada orang yang tidak pernah mengenal dan kita tidak pernah mengenalnya. Yang walaupun seperti itu, tetap Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebab Assalamualaikum diantara daripada kelebihannya, dia adalah doa. Kesejahteraan untuk Anda, keselamatan untuk kamu. Kalau terdapat man dalam 10 orang saban hari, saban waktu mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sejahtera kamu, selamat kamu. Itu boleh jadi menjadi asbab buah pinggang kita akan pulih. Itu boleh jadi menjadi asbab dengan gestrik kita akan hilang. Itu boleh jadi akan menjadi asbab kesembuhan daripada penyakit. Kenapa? Sebab karena kita dapat doa daripada orang ramai, sejahtera kamu, selamat kamu. Mana mungkin dengan kita jadi sejahtera kalau kita tidak sehat? Mana mungkin dengan seseorang itu sejahtera kalau masih cebabit melaksanakan perkara-perkara mungkar? Mana mungkin dengan seseorang itu akan aman dan selamat kalau masih terbabit dengan perkara-perkara yang terlarang? Jadi tidak mustahil berkat ucapan salam daripada orang ramai kepada kita, kepada sesiapa saja, itu akan menjadi asbab hidayah, sehingga dengan dia mendapatkan petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala. Karena itulah Nabi kita ajarkan kepada kita untuk kita ucapkan salam kepada sesiapa saja, kenal, tidak kenal, atau kenai, tidak kenai. Kata salamin, Assalamualaikum, bukan selamat pagi. Kalau di Indonesia selamat pagi jawabannya gi, selamat malam lam, selamat petang tang. Akhirnya selamat pada waktu malam saja, besok kena musibah. Kenapa? Karena didoakan untuk di waktu pagi saja. Salam sejahtera untuk seumur hidup. Sejahtera pada waktu dia di dalam kubur, sejahtera pada waktu di alam barzah, sejahtera di waktu dia menyeberang, sejahtera di waktu dia meniti dan juga menuju surganya Allah Jalla wa'ala. Jadi diantara daripada perkara sunnah yang terabaikan, yang kadang-kadang dengan kita tidak bagi tumpuan secara sepenuhnya. Kalau di Indonesia, kalau muslimat perasan dan pernah mengikuti ceramah Kiai Zainuddin MZ, itu kalau pada waktu belum ucapkan salam sekali, yang nyaut hanya sebagian saja, mesti diulang sampai 3 kali. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum puas lagi. Belum merasa cukup. Diulang lagi untuk salam yang kedua dan ketiga. Sampai laki perempuan, tua muda, besar kecil, semuanya ucapkan waalaikumsalam. Siapa tahu juga kesejahteraan untuk kamu menjadi asbab selamat kita menyeberang siratal mustaqim. Jadi karena itulah Nabi kita memang betul-betul targib untuk kita mengucapkan salam sesama kita. Sebab salam berarti kita mengamankan, insyaallah. Dan ini boleh kita pastikan. Kalau pada waktu kita tidak disamanji, kita assalamualaikum dan kita senyum, biasanya dia masih banyak toleransi dengan kita. Buka tingkap, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia pun kadang-kadang assalamualaikum juga dengan kita. Niatkan dalam hati, kalau sejahtera berarti kita tidak akan disaman. Kalau kita sejahtera berarti kita tidak akan diganggu dan kita tidak akan didenda. Dan selalunya dengan niatul hasanah, kita niat baik semacam itu, dia pun juga jadi berbuat baik dengan kita. Yang saya katakan tadi itu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia talikan tali kreda saya itu, dia suruh saya memasang. Dia masukkan tangan ke dalam, pasang tali kredanya. Makasih. Alhamdulillah aman. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi kita bersabda, apabila dengan salah seorang kamu, kecuali kalau pada waktu jemaah lagi sedang sibuk membaca, sibuk mengaji, sedang sembahyang, sedang makan, jangan nyalamin orang yang sedang makan. Assalamualaikum. Salam pada orang sedang makan. Maksudnya jemputlah aku, itu maknanya. Jadi itu taheluk bagi salam pada orang sedang makan. Takut kalau orang itu salah tafsir. Jadi dikira minta ajak kita atau supaya kita jemput dia makan sekali dengan mereka. Jadi ulama mengatakan al-mashghulu la yusghal, orang yang sibuk itu jangan kita sibukkan dengan suatu aktivitas yang lain. Jadi lagi sedang membaca, lagi sedang belajar, lagi sedang makan, itu tidak perlu kita salami. Apabila salah seorang kamu intaha ila al-majlisi, sampai ke majlis, assalamualaikum, dan apabila akan balik, pada waktu kita akan meninggalkan majlis, salam kembali pada waktu kita keluar. Salam pada waktu kita masuk, salam juga pada waktu kita keluar. Kenapa? Tidaklah yang pertama itu lebih patut dan lebih berhak untuk kita ucapkan daripada waktu kita kembali atau daripada yang kedua. Allah, ini diingat. Untuk sedikit peringatan kepada kita semuanya tentang membela marwah harga diri seorang muslim. Pahalanya luar biasa. Nabi kita bersabda, man radda an irdi akhihi. Barang siapa membela harga diri, marwah, image daripada seorang muslim, Allah akan elakkan wajahnya daripada api neraka. Ini teman baik kita atau kita kenal baik dengan orang berkenaan. Terus namanya disebut-sebut, bang, jangan begitu bang. Abang mungkin tidak tahu saya teman baiknya dia. Ya, minta maaf. Jangan sebut-sebut tentang saudara saya. Jangan sebut-sebut tentang kiai aku. Jangan sebut-sebut tentang teman baik saya. Jangan sebut-sebut tentang keluargaku. Ini hanya sedikit untuk mengingatkan saja. Kalau memang masih juga disebut-sebut teman kita tadi itu, bang, jangan cari masalah bang. Itu namanya radda'an irdi akhihi. Ini jangan kadang-kadang passion kita kadang-kadang kita tambah. Nah, itu yang masalah. Dia sebut 3, kita tambahkan 5. Awak tak tahu. Banyak lagi benda-benda yang tak tahu. Ini. Oh, jadi rame. Masya Allah tabarakal, tidak begitu. Jadi macam mana dengan kita boleh menjaga marwah daripada seseorang. Ya terserah, mau dikatakan apa saja. Mungkin dia katakan kedekut kah, dia katakan pelit kah, dia katakan cepat emosi, atau dia katakan sesat, dia katakan dhalal, dia katakan minalil bid'ah. Jadi kalau kita ada leluasa, kalau kita ada kemampuan untuk kita membela image atau nama baik seseorang yang pada saat dicemarkan nama baiknya, balasannya Allah elakkan wajah orang berkenan tadi itu daripada api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radda'an irdi akhihi radallahu an wajhihi nara yaumal qiyamati. Hadis
Ma min imri'in muslimin. Tidak ada daripada seorang muslim. Masya Allah tabarakallah. Yukhdal. Asal makna daripada khizlan itu dikecewakan, tidak ditolong, tidak dibantu, tidak dibela. Di tempat tuntaku bi hurmatu, di tempat yang dengan kehormatannya dicemarkan, diolok-olok, orang itu tidak tahu itu siapa sebenarnya. Sekehendak dia saja dicemarkan dan disebut-sebut. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi diantara daripada asbab kenapa dengan kita disebut itu dan ini, mungkin dikenakan karena orang ramai tidak tahu kita siapa. Mungkin dia menteri, mungkin dia ketua pengarah, mungkin dia salah seorang daripada alil khair. Ya, ala kulli hal itu kenapa tuh tidak kenal. Jadi mungkin saja pada saat dengan kita, katakanlah seperti tadi itu, pada waktu kita disekat sama polis, atau juga disekat oleh pihak-pihak tertentu, sehingga dengan kita, tak ada mata kah? Awak tuh tak kena kah? Itu kan sudah ditutup situ, kenapa masih paksakan dia juga mau masuk? Diomongin seperti itu. Terus kita jangan tinggal diam. Tak apa, kalau tak boleh lah, tapi tak mestilah harus cakap macam tu. Tak mestilah harus naik angin dan juga marah-marah seperti itu. Kita ralat, kita sekat supaya juga dia tidak sewenang dia memperli dan memperkatakan itu dan ini kepada orang berkenaan. Itu termasuk radda an irdi akhihi. Nabi kita bersabda, yang kalau pada saat nama baik seseorang atau dengan seorang mukmin diperli, dicerca, dicaci maki, diolok-olok, sedangkan dengan kita mampu untuk membelanya, mampu untuk menyekat leluasa seseorang tadi itu, nanti jangan cakap macam itu. Kamu perli dia berarti kamu perli saya. Kalau seandainya mau beraksi otot, mau beraksi otot, mau aksi fisikal, silakan. Kita keluar dari kawasan sini. Saya tentukan tempatnya. Di mana? Depan masjid besi. Misal saja kalau perlu kita mencabat dia seperti itu. Jadi tujuan kita bukan nak begaduh, bukan nak menentang, tidak. Tapi tujuan kita jangan sampai kamu sewenang-wenang kamu mencerca dan mencaci maki seseorang. Nabi kita bersabda, tidak ada daripada seorang mukmin yang membiarkan muslim lainnya bi maudhi'in tuntahaku bi hurmatu, di tempat yang dengan nama baiknya, kehormatan dan kesuciannya dicemarkan, wa yuntaqas min irdihi, melainkan Allah akan membiarkannya di satu tempat yang dengan kita ingin mendapatkan nusrah, pembelaan dan perlindungan daripada Allah. Dan tidak ada daripada seorang muslim yang memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya di tempat yang dengan nama baiknya dicemarkan. Misalnya saja saya sebagai ketua pengarah Jakim, datang salah satu daripada sahabat saya melaporkan tentang salah seorang daripada teman yang mengajar tanpa tauliah. Plang. Kita tahu memang dia tidak ada tauliah, memang, tapi dia dapat tauliah daripada Allah Jalla wa'ala misalnya. Ya, lebih kurang seperti itulah. Jadi si anak tadi itu buat laporan, itu orang bawa ajaran sesat ini. Sedangkan kita ada kedudukan di situ. Kita yang walaupun tidak bekerja di Jakim, tapi kita di kementerian mana yang dari segi kedudukan mungkin sama levelnya, yang dari segi kedudukan mungkin sama kedudukannya. Maka dengan kita katakan, minta maaf. Ente jangan ngobrol sembarangan, cakap sembarangan, jangan sampai cakap sekekandak kamu. Setahu saya, setakat yang saya dengar, setakat yang saya tahu, dia tidak pernah menyentuh bab-bab yang seperti itu. Kalau tidak, saya akan ambil tindakan terhadap perbuatan Anda yang seperti itu. Itu nanti pada hari kiamat dibalas Allah, yang pada saat kita nakkan bantuan dan pertolongan daripada Allah, Allah tolong kita seketika itu. Kenapa? Karena kita pernah membela seseorang. Begitu juga sebaliknya, waliyatubillah, yang kalau pada saat kita mampu untuk menyenyapkan orang tadi itu dan juga mampu untuk mengelakkan dia daripada mulutnya atau saudara kita daripada mulutnya, tapi ternyata dengan orang tadi itu tidak berbuat, maka pada waktu dia mengharapkan bantuan daripada sesiapa saja, ternyata dia tidak mendapatkan perlindungan dan bantuan daripada seseorang. Balasan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-120.
Allah uridat alayya a'malu ummati. Allah telah memperlihatkan segala jenis amalan daripada umatku yang baik dan juga yang buruk. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, maka aku temukan di antara daripada kebaikannya, di antara daripada amal ibadah, amal upaya yang positif dan bagus, al-adha. Ada tuh tiap segala sesuatu yang mengganggu, al-adha yumah tuh diketepikan, dikutip, diambil daripada jalanan paku, duri, kaca, batu, besi, kayu, atau juga yang seumpamanya. Kan kadang-kadang pada waktu kita berjalan, terus ada kayu terbantang. Ambil, turun sejenak, tak lama mana. Atau juga ada batu, kita ketepikan batu tadi itu. Atau juga ada paku, kita kutip pakunya. Itu namanya imatatul adza anit tariq, mengetepikan kotoran, sampah, gangguan daripada jalan orang ramai. Wawajatu, dan saya temukan daripada kejahatan atau juga daripada perbuatan buruk yang Allah perlihatkan balasan negatifnya, an-nukhamah artinya kahak, takunu fil masjidi la tujuban. Nukhamah artinya kahak ataupun juga ludah di dalam masjid tidak dikuburkan. Ini alhamdulillah kalau untuk di tempat kita sudah terjaga. Untuk di tempat kita insya Allah sudah aman. Tapi kadang-kadang di sebagian masjid pasti belum aman daripada rokok. Nah, itu masih ada orang-orang tua merokok dalam masjid. Kadang-kadang kalau ada kerja-kerja bakti, kadang-kadang pada masa melipat kapet, kadang-kadang pada masa menyapu-nyapu, kadang-kadang pada masa buat belakang buat renovasi atau buat background daripada pentas. Jadi kadang-kadang sambil memasang wayar di mana, lampu di mana. Macam tuh. Jadi itu diantara daripada yang Nabi kita tengok balasan buruknya kepada seseorang. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun benda yang mengganggu yang kita kutip, Masya Allah, tabarakallah. Misalnya dengan tisu, masih tisu ini bersih lagi. Kalau kadang-kadang ada potongan kecil macam tuh, nah, dari sana seperti itu, kan tak ada apa-apanya di atas tuh. Kadang-kadang kita ambil saja, senyap-senyap kita ambil, masukkan ke dalam pakai. Dengan niat demi untuk menjaga kebersihan rumah Allah. Itu besar pahalanya. Ada riwayat mengatakan tuh balasannya hurul ain, balasannya bidadari. Untuk perempuan bidadara barangkali, wallah. Kesian perempuan tak ada bidadari. Yalah, ala kulli hal. Sebab, tak payah sebabnya nanti saja kita komen tentang itu. Nanti hanyut lagi bicara tentang bidadari bidadara. Sebab juga ada pertanyaan yang menanyakan semacam itu. Katanya kenapa laki-laki boleh kawin sampai 4, sementara perempuan tidak boleh punya suami sampai 4. Sebab kalau perempuan punya suami 4, bertumbuk yang 4 tuh. Laki-laki beda dengan perempuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau perempuan kawin 4, tak bakalan boleh bagi satu orang satu. Tapi kalau laki-laki kawin 4, boleh bagi satu orang satu. Paham? Atau tak paham juga? Yang walaupun suaminya ada 4 orang, tak mungkin dalam 1 tahun perempuan boleh bagi 4 orang anak kepada 4 orang suami. Tapi laki-laki tidak demikian. Jadi karena memang sudah ada perbedaannya. Kalau memang cemburu juga, jadi laki-laki lah. Nah sangat jadi laki-laki. Supaya boleh kawin sampai 4. Kawin sampai 4, itu maknanya akan rajin etikaf. Itu maknanya akan duduk di masjid sepanjang hari. Muslimat dengarkan cerita itu. Katanya tuh guru, Masya Allah tabarakallah, sembahyangnya rajin, etikafnya rajin, ibadahnya rajin, jamaah tidak pernah ketinggalan. Sampai murid jadi cemburu, Pak Kiai, apa sih cara amalannya? Apa sih amalannya? Sampai juga saya boleh salat jamaah 5 waktu di masjid. Kata Pak Kiai, ente udah kawin belum? Belum, kawin dulu.
Maka sang murid pun kawin. Selepas kawin masih juga masbuk, masih juga tak boleh berjamaah. Kata tu guru tambah lagi satu. Dia tambah lagi satu, 2 istrinya. Kadang-kadang alhamdulillah boleh, kadang-kadang masbuk juga. Kadang-kadang tak dapat jamaah langsung. Kata kiai tambah lagi satu. Akhirnya jadi 3 istrinya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah keadaan sudah mulai stabil. Tapi kadang-kadang masih juga masbuk dan ketinggalan. Kata tu guru tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Selepas dia tambah satu, yang 4 itu begaduh dan berkelahi. Akhirnya sang santri, sang murid tadi itu sudah tak larat lagi duduk di rumah, terpaksa tinggal di masjid. Begitu tu guru dia buka masjid, ternyata sudah i'tikaf di dalam. Kata tu guru, mujarab kan? Nah, dia camtuh amalan supaya boleh salat jamaah 5 waktu, istri 4. Kenapa? Karena sudah tak larat duduk di rumah. Lebih aman duduk di masjid daripada duduk di rumah. Gitu ceritanya. Itu benar tapi salah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, bainama rajulun yamshi. Nabi kita bersabda seketika dengan seseorang sedang berjalan santai, jalan. Wajada ghusna syaukin, terus dengan dia menemukan satu dahan duri yang mengganggu kelancaran dan kemudahan lalu lintas. Pakai secara sembarangan. Salah. Sebab itu mengganggu kenyamanan orang ramai. Ataupun juga dengan kita bersimbang pada khutbah sedang berlangsung. Itu juga mengganggu kenyamanan orang ramai. Ataupun juga dengan kita buka handphone. Kadang-kadang kita tidak terpikir ke sana. Apa bedanya? Sama, itu juga mengganggu. Yang pada saat ketika ada sampah, yang ketika ada paku dan batu akan menghalang kelancaran lalu lintas kita. Yang ini menghalang kelancaran lalu lintas komunikasi kita, ubudiyah kita kepada Allah, disebabkan kena dengan bunyi panggilan masuk. Tambah keras, tambah nyaring lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imatatul adha, ketepikan gangguan-gangguan yang seperti itu. Sebab kenapa? Sebab dia akan menghalang kemudahan orang ramai. Hanya setakat mengutip, mengambil, membuang dahan atau duri tadi itu daripada jalan. Faghafarallah, fasyakarallahu lahu, faghafaralahu. Allah berterima kasih kepadanya dan Allah menganugerahkan surga atau keampunan kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah Al-Harawi, kana Mu'adzun yamshi wa rajulun ma'ahu. Sayyidina Mu'adz sedang berjalan dengan seorang laki-laki, terus dengan seorang laki-laki tadi itu rafa hajaran minat tariqi, qala ma hadza, kana Mu'adzun yamshi wa rajulun ma'ahu. Farafa hajaran minat tariq wa qala ma hadha, wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man rafa'a hajaran minat tariqi kutibat lahu hasanah wa man kanat lahu hasanah dakhalal jannah. Hadisnya bagaimana? Sayyidina Umar sedang berjalan dengan seseorang, kemudian bila ternampak ada satu biji batu, beliau ambil. Kan kalau seandainya terkena tayang motor atau kereta, atau kalau terkena kaki, jelas memudaratkan. Itu kita boleh bayangkan. Kalau tanpa kita sadari terus kita terpijak paku atau kaca atau sipak atau sipak batu. Oh, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Boleh kita bayangkan cerita lama, cerita sudah basi. Saat ketika ada batu yang menghalang kelancaran lalu lintas, tukang becak, tukang bajai, saat ketika salah seorang daripada orang tua naik bajai, naik becak. Jadi pada waktu si tukang becak tadi itu diminta untuk mengantar, katakan saja di Peneng biasanya bajai masih banyak. Jadi minta antarkan suatu lokasi ke suatu tempat. Sebelum sampai ke tempat tujuan, ternyata dengan mereka tadi berhenti tengah jalan dan singgah di sebuah warung.
Masing-masing tukang beca letakkan spek mata, apa bang ya spek mata, tukang beca letakkan spek matanya, dan juga dengan yang tua di dalam tadi itu pun juga letakkan spek mata karena sama-sama mau minum dan juga mau makan. Asik-asik makan tak macam mana simbang keburu-buru akhirnya tertukar spek mata mereka. Tertukar spek mata tukang beca dengan Pak Haji tua yang naik beca tadi itu. Pak Haji tua pakai spek mata tukang beca yang hitam dan gelap, nampak suasana mendung. Sementara dengan orang tua di dalam tadi, sebaliknya dengan Pak Haji pakai spek mata hitam, nampak suasana jadi mendung. Sementara dengan tukang beca tadi itu terpakai spek matanya orang tua yang tebal cermennya sampai dalam berapa cm. Jadi pada waktu itu kata yang tua di dalam mengamuk-ngamuk, "Cak, laju sedikit, ini sudah mendung nih, nanti kehujanan kita." Kata si yang tua di dalam, "Lajulah sedikit, nanti kita kehujanan." Jadi kata tukang beca, "Nak buat laju macam mana? Batu besar-besar seperti kepala." Wah, tukang beca tegang. Kona sana, kona sini, belok sana, belok sini. Kenapa? Untuk menghilangkan batu-batu krekel yang kecil-kecil tadi itu. Tapi dengan spek mata yang tebal itu nampak kelihatan besar kan? Jadi batu-batu kecil jadi besar. Nak buat laju macam mana? Batu besar-besar seperti kepala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar, imatatul ladza. Jadi kata beliau, barang siapa mengangkat batu daripada jalan akan ditulis satu kebajikan, dan barang siapa memiliki satu kebaikan niscayalah dia akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain Nabi kita bersabda, barang siapa la yadkhulun nara atau yukhraju minan nar, akan dikeluarkan daripada api neraka, man kana fi qalbi mithqala dzarratin min khairin. Hadis, akan Allah keluarkan daripada api neraka seorang mukmin yang terdapat sekecil jagung, yang terdapat sekecil gandum, yang terdapat sekecil atom kebaikan di dalam hatinya. Makna daripada hadis tadi itu, asal ada sedikit kebaikan pun seseorang tidak akan kekal di dalam api neraka. Wal iyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabassumuka, senyuman manismu di muka saudara Anda itu adalah sedekah. Amar ma'ruf itu adalah sedekah. Mencegah daripada kemungkaran itu adalah sedekah. Membimbing, menunjukkan seseorang yang kesesat itu adalah sedekah. Imatatukal hajar, mengetepikan batu dan duri atau juga tulang daripada jalan itu adalah sedekah. Menuangkan air ke dalam bejana, ke dalam timba saudara kamu itu adalah sedekah. Maknanya apa? Maknanya pintu-pintu kebajikan itu tidak terhitung banyaknya. Makasih Bang Hafiz, jadi tuangkan air sedekah. Makasih dengan bunganya, makasih juga dengan mikrofonnya, makasih juga dengan sajiannya, makasih juga dengan ketenangannya, makasih juga dengan tegurannya. Itu semuanya sedekah, tidak terhitung banyaknya. Dahulu pernah kita katakan Allah berkenan untuk menerima perkara baik apapun daripada kita. Surga Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah boleh kita dapatkan daripada segala-galanya. Kita dapatkan dengan senyuman manis, kita dapatkan dengan sedekah, kita dapatkan dengan imatatul adzaanit tarik, kita dapatkan dengan salam, kita dapatkan dengan musafahah, kita dapatkan dengan linul kalam, dengan ucapan dan percakapan yang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-24. Seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan akan berlakunya hari kiamat? Nabi kita bersabda, "Wa ma a'adatta, apa saja kau persiapkan untuk hari kiamat?" Qala la syai'. Ma a'adatul hari, yang lain aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan banyak sembahyang, puasa, zakat, sedekah yang aku lakukan. Selain daripada aku cinta kepada Allah dan Rasul, Nabi kita bersabda, anta ma'aman ahbabta. Ini untuk yang kesekian kali kamu bersama orang yang kau cintai.
Jadi macam mana dengan kita dapat menyemat di dalam hati kita. Satu, cinta para nabi-nabi dan rasul. Yang kedua, cinta para sahabat. Yang ketiga, cinta kepada para ulama dan as-salihin. Jadi dengan mahabbah dan cinta kita kepada mereka tadi itu akan terhakis dan juga akan terkikis. Dan juga akan tersisi kecintaan kita, kekaguman kita, baik itu kepada atlet, kepada artis, kepada seniman, atau juga dengan orang-orang yang seumpamanya, yang senantiasa waktu mereka, peluang dan kesempatan mereka habiskan untuk membuat hura-hura kehidupan masyarakat. Kan dengan adanya pemain-pemain dangdut, dengan adanya hiburan, dengan adanya karaoke, dengan adanya lagu-lagu rock, F-16 itu nama pesawat, F-4 lah. Kumpulan yang dari Korea tuh. Nah, Kipo lah, F4. Hah? Nah, dulu ada F4 kan? Ada F4 dulu dalam ada. Oh, ikuti juga kan? Oh, Allahu Akbar. Yang heboh kemarin yang peluk. Nah, Masya Allah tabarakallah. Gambar-gambar mereka di mana-mana, Masya Allah tabarakallah, betul-betul diidolakan. Jangan kesian, diri kesian sungguh. Kalau seandainya dengan kita tidak boleh berbuat baik, kalau kita tidak mampu untuk meningkatkan amal ubudiyah kita, malam tidak tahajud, bahkan malam tidak terkejut, siang tidak boleh puasa, zikir tak banyak mana, amalan apa adanya. Justru kadang-kadang yang apa adanya tadi itu pun ternodai dengan mengantuknya, dengan lesu dan jenuhnya, dengan tidak ngaratnya. Nah, jadi kalau seperti itu keadaan kita, jangan sampai kita mencemarkan dan menyia-nyiakan yang terbaik daripada kita, yang terbaik daripada anggota kita. Itulah peranan hati. Kemana kita halak tujukan mahabbah, kasih sayang dan cinta kita, halak tujukan kepada orang-orang saleh, halak tujukan kepada kebajikan. Yang walaupun kebaikan yang kita laksanakan hanya semampu kita saja, tapi niat hati memang betul-betul bergelora. Selama Allah bagikan aku kesehatan, selama Allah bagikan aku kekuatan, selama aku ada peranan di sini, aku akan senantiasa selalu mengongsikan yang baik, menyebarkan yang baik, memperkatakan yang baik, membaikkan yang lebih baik. Begitulah seterusnya. Agar dengan kita mendapatkan yang terbaik nanti juga di sisi Allah. Itu insya Allah kita boleh niat yang macam itu. Jadi kalaulah dengan kita, dengan tenaga, umur, waktu, kesempatan tidak menunjang kita untuk kita melaksanakan kebajikan, maka paling tidak kita dengan niatkan untuk kita berbuat baik. Yang kedua, untuk mencintai semua yang baik. Yang ketiga, mencintai orang-orang yang baik. Balasannya akan mendapatkan tempat yang baik bersama kumpulan para nabi-nabi dan aulia yang baik, nanti di tempat yang paling baik di sisi Allah, fil firdausil a'la insyaallah. Jadi kata sahabat tadi itu, ya Rasulullah, saya cinta Abu Bakar dan juga saya cinta Umar. Qala Anas bin Malikin, fama farihna bi syai'in, kami tidak pernah bergembira dengan satu perkara sebagaimana kegembiraan kami mendengar Nabi kita berucap, kamu bersama sang kekasih yang kau cintai. Qala Anas, jadi mungkin bahasa kurang lebihnya, ternyata masuk dalam satu kumpulan. Tengok Syekh Abdul Qadir Jailani, tengok Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, tengok Sayyidina Umar, tengok Sayyidina Abu Bakar. Datang malaikat, hei kata malaikat, awak nih ikut kumpulan sini kah? Nah, belakang. Jangan ikut nih. Di rombongan para sahabat nih, di rombongan para nabi-nabi dan rasul. Ini rombongan ahli surga. Awak belakang, ikut rombongannya. Rombongan situ. Datang ketua malaikat, Jibril. Ini tak ada hadisnya. Kalau nanti dikatakan sesat pula. Ini kan di perumpamaan saja supaya kita paham dengan bahasanya. Jangan dikira, wah tuh dapat sanad dari mana pula tuh? Siapa rawi-rawinya? Nah, tengok dulu. Memang tegangkah, seriuskah kita menceritakan? Itu peribahasa saja. Jadi akhirnya malaikat mengatakan, tak, itu memang dia bersama kumpulan itu. Macam mana?
ibadahnya ngantuk, tidur tahajudnya tidak terkejut, amalannya kadang-kadang, jamaahnya sewaktu-waktu, bagaimana boleh bersama kumpulan para aulia? Jadi kata malaikat Jibril, dia cinta mereka. Itu adalah janji daripada Allah Jalla wa'ala. Tengok muslimat, tengok Naji, tengok anjing itu dia buat apa sebenarnya? Anjing sembahyang tidak, puasa tidak, zikir tidak, tahlil tidak, ke masjid pun juga tidak. Anjing wow. Ternyata boleh masuk surga karena berteman dengan ahli kahfi. Ayo kira-kira baikan siapa? Baikan anjing atau baikan kita? Dalam berapa ratus ribu kali lipat kita lebih hebat dan juga lebih mulia daripada anjing. Anjing saja saat ketiga bukan juga cinta, cuma setia saja dengan ahli kahfi. Kemana 7 orang ahli kahfi tadi itu pergi, ke situ anjing ikut. Akhirnya anjing pun juga ikut masuk surga bersama mereka. Itu harapan kita, satu-satunya harapan, jangan kita abaikan dan juga jangan kita sia-siakan. Mahabbah kepada ahlil khair, mahabbah kepada ulama dan juga kepada para aulia, khususnya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata baginda Anas, saya cinta Rasul dan saya cinta Abu Bakar. Aku juga cinta dengan Omar dan aku berharap agar aku bersama mereka nanti di dalam surga. Itu harapan kita yang boleh kita harapkan, yang boleh kita andalkan. Sebab kalau daripada sudut yang lain, memang betul-betul kita ketinggalan jauh di belakang. Hadis menengok, menjengok, melihat, mengunjungi, mencari orang sakit. Man ada maridhan. Ramai, banyak. Bahkan ulama-ulama kita dahulu bukan sekadar orang sakit saja. Kalau ada yang tidak berjamaah pun juga mereka takziahi. Dahulu kalau sampai ada orang keluputan takbiratul ihram yang pertama, itu akan mereka takziahi kadang-kadang sampai 3 hari. Sabarnya. Ya, mudah-mudahan nanti besok lebih semangat lagi. Tak lagi masbuk ya, tak lagi ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Kalau sampai ada yang masbuk, apalagi kalau sampai ketinggalan jamaah, mereka takziahi, mereka sabari orang tadi itu sampai seminggu, seperti orang kematian anak. Bagi mereka lebih besar ketinggalan salat berjamaah daripada kematian anak. Nanti anak dapat pahala, tidak dapat jamaah itu musibah betul. Berarti ya imam Allah tak suka kita, imam Allah tidak berkenan dengan kita, atau Allah tak nakkan kita untuk datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Kalau kita orang baik, tentu kita akan dijemput hadir untuk datang melaksanakan salat berjamaah. Begitu yang bermain di kepala salafun saleh saat ketika dengan mereka tidak boleh melaksanakan salat berjamaah. Barang siapa mencari orang sakit, nadahu munadin, akan disuruh oleh malaikat daripada langit, Tibta, bahagialah Anda, baiklah kamu dan baiklah perjalananmu, dan kau telah menempati tapak dan tempatmu di dalam surga. Ziarah orang sakit di antara daripada asbab yang akan membawa manusia ke dalam surga. Ayyuma rajulin, sesiapa saja daripada seseorang yang menziarah orang sakit, fa innama yahudu, maka justru dengan dia telah menyalam dalam rahmat dan kebajikan. Dan apabila dia duduk di sisinya, qamaratu, dia juga akan diliputi oleh rahmat dan kebajikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba baca remang-remang tulisannya, kabur cetakannya. Baca, coba baca, minta baca, bantu. Baca. Tengku. Tidak ada daripada seorang muslim yang menjadi muslim lainnya di waktu pagi, melainkan dia akan disertai dan akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai petang. Dan tidak ada daripada seorang muslim yang menjadi muslim lainnya pada waktu petang atau pada waktu malam, melainkan dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Wa kana lahu kharipun, dan dia akan mendapatkan tapak dan tempat di dalam surga. Hadis yang berikutnya, baca.
hadis yang sama. Ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfi malak yastaghfiruna lahu hatta yusbih wa kana lahu kharifun bil jannah wa man atahu musbihan, dan barang siapa datang mengunjunginya di waktu pagi pun juga dia akan disertai oleh 70.000 malaikat yang memohonkan keampunan kepadanya sampai ke waktu petang. Hatta yusya wa kana lahu kharifun bil jannah. Hadis yang ke-129. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa mengambil air wudu, makan siang pukul 12.30, setengah jam lagi. Boleh tahan? Nah, ngantuk? Alhamdulillah. Ngantuk sedikit. Mujahadah, masyaallah tabarakallah. Ini tak mujahadah. Yang mujahadah itu pengajian malam. Kami buat pengajian malam pada pukul 11 di Bukit Beruntung. Ya, besok malam. Rabu malam. Kamis, Rabu malam Kamis, Senin, Selasa, Rabu malam Kamis, Rabu malam Kamis. Sekali-sekali lah mujahadah di Surau Muhajirin Bukit Beruntung, sebelahnya Bukit Sentosa. Kalau tak beruntung juga paling tidak Sentosa. Kalau tidak Sentosa sudah pindah ke Bukit Jeluntung. Itu bangunannya rumah-rumah villa dan juga dengan banglu-banglunya lebih mahal. Untuk pengajian situ kita mulakan pada pukul 11 malam sampai pukul 12, kadang-kadang pukul 12.30. Nah, itu mujahadah. Kalau sekarang ini tidak terlalu mujahadah juga, tapi sikit lah. Sikit. Ada juga mujahadahnya. Mujahadah nama Haji Mujahid, masyaallah tabarakallah. Man tawaddaa, barang siapa mengambil air wudu dengan sempurna, kemudian menziarahi saudaranya hanya semata-mata tulus ikhlas karena Allah, bu'ida, akan Allah jauhkan dia daripada api neraka perjalanan 70 tahun. Mal kharifu ya Aba Hamzah qalal besar tapi bersih. Sunat ziarah orang sakit dalam keadaan suci dan bersih. Ya, yang ikhlas lah. Kan tadi muhtasiban. Sebab kita ngunjungin orang sakit itu juga kadang-kadang ada tujuan. Apa tujuannya? Orang sakit itu selalu saja murah rezeki. Ada yang bawa keripik, ada yang bawa donat, ada yang bawa sate. Jadi kita pun juga ngambil peluang. Jadi pada waktu kita sampai ke situ, jadi kita pun tawarkan, fadhal makan. Kita yang jadi tetamu ini yang menawarkan makanan kepada yang sakit. Kata yang sakit, nah tak apalah, fadhal makan. Akhirnya kita dapat makan, dapat pahala ziarah dan dapat makan sate di situ. Kalau itu niatannya tak dapat apa-apa. Nah, yang diniatkan ini ikhlas mukhlisan muhtasiban. Tidak ada tujuan apa-apa selain daripada untuk mengunjungi orang sakit, untuk kita sentuhkan telapak tangan kita ke kepala dan ke dahinya, untuk kita doakan. Nabi kita bersabda, doa orang sakit itu mustajab. Jadi kalau boleh kita minta didoakan, bukan mendoakan saja, minta didoakan juga agar orang yang sakit itu mendoakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kuna sesungguhnya dengan kami sembahyang di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ngarafa rasul minar rakaati, saat ketika Nabi kita bangkit daripada rakaat, Nabi kita mengucap sami Allahu liman hamidah. Hamidah yang tadi itu. Allah sami Allahu liman hamidah. Moga-moga Allah mendengar memperkenankan ucapan hamdalah daripada orang yang memuji. Faqala rajulun min waraihi, maka berkata seorang laki-laki daripada belakang baginda Nabi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, hanya kepadamu lah, bagimu lah segala puja dan puji, sanjungan pujian yang banyak dan yang baik dan yang sempurna, yang penuh dengan barakat. Selepas Nabi kita salam, Nabi kita bertanya, manil mutakallim, siapa yang bercakap-cakap tadi itu? Aku tidak ajarkan kepada anda, aku tidak ajar. Aku tidak ajarkan kamu untuk menambah-nambah semacam itu. Ini kan sahabat Nabi kita ini berarti menambah amalan nih.
nambah amalan. Nabi kita tidak ajarkan yang macam itu. Sampai Nabi kita tertanya-tanya, siapa yang bercakap tadi itu? Aku hanya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Yang di belakang sambung hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi kita tanyakan, siapa yang menambah-nambah tadi itu? Itu bid'ah dhalalah. Ada tak Nabi kita cakap macam itu? Kan tak ada. Jadi yang macam mana pun, kalau kalian mengatakan itu tauqifi, tidak ada kias dalam bab ibadah, tak apa kalian dengan pendiriannya. Tapi kami juga punya pandangan yang berbeda. Menurut kami, karena Nabi kita tidak bagi panduan, karena dengan sahabat tadi itu tidak pernah tahu dan juga tidak pernah diajarkan tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sahabat tadi kita tuh menambahkan doa macam tuh karena merasa dia tidak bercanggah dengan hukum, karena merasa dia tidak bertentangan dengan prinsip, karena merasa itu sangat-sangat sesuai sekali untuk kita lantunkan, untuk kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan niatnya yang baik tadi itu dan juga dengan bacaan isi kandungan kata-kata yang baik, dia mendapatkan balasan yang disebutkan di dalam hadis. Setelah insaraf salam daripada salat, Nabi kita bertanya, siapa yang bercakap tadi itu? 3 kali. Riwayat yang lain 3 kali. Manil mutakallimu anifan. Siapa yang bercakap tadi itu? Senyap semuanya. Siapa yang bercakap tadi itu? Semuanya diam. Kali ketiga, siapa yang bercakap tadi itu? Aku tengok ramai malaikat rebutan, masing-masing berlomba-lomba untuk mengangkat kata-kata tadi itu kepada Allah. Aku ya Rasulullah. Seketika Nabi kita tak marah, langsung mengaku. Ya biasalah tabiat manusia macam itu. Begitu Nabi kita tak kata langsung bid'ah dhalalah, tidak. Kan kawan-kawan kita tuh selalu saja orang disesatkan. Lebih sikit dhalalah, doa bersama bid'ah dhalalah, atau juga baca zikir daring bid'ah dhalalah, baca kunut pun juga tersalah, hadisnya dhaif dikatakan. Itu sesuai sepertinya kalau mereka-mereka yang macam itu perangainya itu duduk di Medan. Sebab di Medan orangnya garang-garang. Di Medan kata orang Medan, nak yang sahih kah? Ini yang sahih. Sebab hadis tadi itu katanya dhaif, itu katanya lemah, itu pun juga hadisnya lemah, itu pun juga hadisnya lemah. Nih hadisnya sahih nih. Ya belasah bang. Makanya Salafi Wahabi kalau seperti di Medan kurang berkembang. Kenapa? Sebab orang Medan agak garang berbanding dengan daerah-daerah lainnya. Itu kata mereka yang sahih. Sebab semuanya baik. Seenak-enaknya saja ngaji hadis tidak pernah. Belajar hadis pun juga tidak pernah. Astagfirullahaladzim. Tapi ternyata sewenang-wenangnya hanya setakat menurut Syekh Al-Albani. Memangnya ulama itu Albani saja kah seorang? Ada Imam Taqiyuddin As-Subki, ada Tajuddin As-Subki, ada As-Suyuti, ada juga Al-Hafiz Al-Iraqi, ada Imam Al-Qastolani, Al-Asqalani, Al-Ma'ali, ramai. Al-Hafiz Al-Mizzi itu semuanya ulama-ulama hadis. Di segi keilmuan mereka jauh lebih hebat dalam berapa puluh kali bahkan ratus kali daripada Syekh Al-Albani. Kenapa dengan kalian ta'assub dan mendewa-dewakan sampai pada tahap mendewa-dewakannya sampai katakan hadis itu maudhu karena Syekh Albani, dhaif karena Syekh Albani? Kenapa tidak peduli dan juga tidak hirau tentang pentasihan dan pentatiban, pentahsinan hadis daripada ulama-ulama selain daripada beliau? Aku tengok lebih daripada 30 malaikat berlomba-lomba untuk menulisnya. Sahabat itu pun mengaku, berarti ini panduan sunnah daripada Rasulullah SAW. Perkara baru jangan dikatakan bid'ah, perkara baru jangan dikatakan sesat, kecuali kalau bercanggah dengan prinsip, bertentangan dengan hukum. Keutamaan menuntut ilmu. Elok muslimat, tuh dengan muslimat kita di belakang, kita yang sudah berumur, habiskan umur untuk duduk di pengajian. Sebab diantara daripada amal ibadah yang berlipat ganda pahalanya, umur sudah tidak dapat disambung, tapi kita mampu
untuk mendapatkan detik-detik waktu yang pada tiap detik waktu kita berada di jalan Allah. Bila kalau pada waktu kita mengaji, bila kalau pada waktu kita berada di rumah Allah mengikuti kuliah pengajian-pengajian yang diadakan. Tapi dalam waktu yang sama kita hadir untuk membuat suasana yang bening dan nyaman, bukan untuk membuat suasana yang mengganggu kenyamanan dan ketenangan orang ramai. Memang rajin mengaji, tapi bagi orang itu mungkin barangkali lebih berkenan kita tidak mengaji. Ngaji hasbi, ngaji kaki diunjurkan. Kan ini kan membuat suasana orang jadi tidak nyaman. Yang hak disampaikan ini jadi tak nyaman tengok kita begini. Di dalam hati dia lebih lo tak ngaji lah tuan ngaji itu. Lebih lo duduk di rumah saja daripada unjur kaki santai. Sebab kenapa? Sebab itu membuat suasana samping menyamping. Dalam suasana bening, malaikatnya, rahmatnya, maghfirahnya, kaki kita hunjurkan. Wallahu alam lah. Mungkin barangkali saya yang berperasaan agak lebih. Tapi saya rasa perasaan itu ada dengan sesiapapun. Kalau pada saat ada dengan seseorang hunjurkan kaki di hadapan kita, sedikit sebanyak kita merasa dia kurang hormat dengan kita, atau dia tidak hormat dengan malaikat, itu juga dengan majelis ilmu yang sedang berlangsung. Jadi kenapa kita sarankan untuk datang ke pengajian? Satu, bubar, buyar, habis, balik. Malaikat tanya, min aina jitum? Dari mana saja kalian? Allah tanya kepada para malaikat. Qala min indi qaumin, kami datang daripada satu kumpulan kaum. Yazkuruna, yang berzikir, yang bertasbih, yang beribadah. Jadi Allah tanyakan, wa madza yas'alun, apa saja yang mereka mohon? Mereka memohon keampunan, rahmat dan surgamu ya Allah. Hal yarawnaha, apakah mereka melihatnya? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat dan menyaksikannya? Tentu mereka akan lebih gigih dan juga akan lebih semangat. Daripada apa saja mereka minta perlindungan, daripada api neraka, dialognya panjang pada penghujungnya. Hei para malaikat-malaikatku, saksikanlah aku telah memberikan keampunan kepada mereka semuanya. Akhirnya malaikat ada yang memperhati, itu sepanjang majlis berlangsung simbang saja. Malaikat tadi itu jadi komplit, ini malaikat jenis pembangkang nih. Jadi kata malaikat, ya Allah, saya ternampak ada yang sepanjang majelis itu sibuk dengan SMS saja. Kata yang satu, saya tengok sepanjang majelis berlangsung dia pun juga berceramah juga. Allah berfirman, hum qaumun la yastabihim jalisuhum. Itu satu kumpulan kaum, tidak ada orang yang celaka yang duduk bersama mereka. Setakat duduk saja bakalan akan mendapatkan rahmat bersama mereka. Jadi yang walaupun ya maklum bagaimana, kita pun juga faktor usia kita sudah lanjut, kesibukan kita pun juga ada banyak. Kalau seperti mungkin nih abang-abang muda-muda ini mungkin barangkali daya ingatan masih kuat berbanding kalau dengan kita. Di sini nih macam-macam nih, sini nih macam-macam. Sini ada anak di sini, istri di sini, urusan di sini, santri di sini, pondok di sini, janda baik, janda buruk pun juga di sini. Lah, janda baik itu paham lah. Semuanya di sini nih berserabut, bahasa sini berserabut. Serabut semuanya. Mana boleh ingat seperti anak-anak muda sekali dengan paham. Yang dengan kita macam itulah, tapalah kita doa santai saja. Dengarin. Habis ikut juga mendoakan, siapa tahu Allah ijabahkan doa daripada orang ramai tadi itu, sehingga dengan kita pun mungkin tidak menghayalkan nanti pada hari kiamat bagaimana kita boleh bersama mereka. Pikir rupa-rupanya berkat kita pernah semajelis, berkat kita pernah berkumpul, berkat karena kita pernah hadir bersama Habib Umar pada 8 hari bulan yang akan datang. Habib Umar dulu senantiasa berzikir. Saya pernah satu bas dengan beliau. Beliau kadang-kadang rehat hanya pada masa duduk di bas saja. Lepas tu dah press lagi, ceramah lagi, kuliah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang dengan ulasan yang beliau ulas, yang dengan kita merasa pelik sungguh. Bagaimana dengan beliau boleh menghubungkan sesuatu dengan Al-Quran ataupun juga dengan hadis, yang dengan kita pun juga kita pernah membaca ayat ataupun juga hadis yang sama, tapi Allah tak bagi kita kebolehan untuk menghubung kaitkan
ayat dan hadis tadi itu kepada fakta nyata yang kita saksikan. Itu diantara daripada anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Di samping juga kalau seandainya Allah tidak restu dan tidak ridho dengan para ulama-ulama kita, atau juga dengan para habaib-habaib kita yang street, tentu tidak akan sebanyak itu penggemarnya. Bagaimana pada waktu kita berdoa dengan beliau kita boleh menangis, bagaimana hati kita boleh tergugah, bagaimana dengan perasaan kita boleh terharu. Ya Allah, padahal suara beliau tak lawa mana. Suara ibu minta maaf lah, tak lawa mana. Tapi kalau pada waktu ya Allah, tergugah hati dan perasaan sampai menetes air mata kita. Bagaimana kalau setetes air mata Nabi kita bersabda sudah mampu untuk memadamkan api neraka. Ini kira-kira dalam berapa tetesan air mata orang ikut tobat Habib Salim. Habib Salim kalau ceramah di Indonesia di mana ceramah mesti cerita bab rokok. Sampai kadang-kadang 2, 3, 4 karung rokok terkumpul. Tobat. Astagfirullahaladzim, ajak orang tobat. Kumpulkan rokok semuanya. Dihampar tiga di situ, masing-masing masukkan rokok ke situ. 2, 3 karung rokok terkumpul. Sebab yang hadir pun juga dalam berapa ribu orang. Tapi nanti kalau Habib Salimnya balik, mereka merokok balik. Tak apalah, paling tidak tobat pada seketika itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan sampai tidak punya peluang waktu untuk bersama ahli khair, untuk bersama orang-orang yang baik di sisi Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, ma min rajulin, tidak ada pada seseorang yang mempelajari sepatah, 2 patah, 3, 4, 5, 6 patah perkara wajib yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian dia pelajari, kemudian dia ajarkan, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Karena itulah kata Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah melupakan satu buah hadis yang pernah aku dengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim, muka surat 83. Habis baca. Alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu salati bi siwaki ala salati bi ghairi siwaki 70 dhifan. Allah, kat mana tu? 80? Ya, saya ini mau lompat kalau 84, lepas 84, 83. Baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, an-nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, fadlu salati bis-siwaki ala salati bi ghairi siwaki 70. Ulama kita dulu perasaan tak tutu guru lama, kayak pondok atau juga orang-orang tua kalau waktu mau sembahyang, ujung baju. Tuh memang pada tempatnya. Nah sembahyang sudah kita pakai siwak. Keutamaan sembahyang dengan siwak, dengan menggunakan kayu arak, itu lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ulama mengatakan dengan kayu arak iya, atau dengan bros gigi pun juga iya, atau dengan tepi ujung sorban atau juga baju pun juga iya. Yang paling tidak dengan mulut kita bersih dan suci pada waktu kita akan menghadap Allah Jalla wa'ala. Hadis yang berikutnya, na'am, qala Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Subuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 4 kali aja tapi lagunya hebat. Kan kita ini orangnya lemah-lemah.
Katanya kenapa kita senang dengan hadis-hadis yang lemah? Sebab kita pun orang-orangnya lemah-lemah juga. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah min amin bi rahmatika arhamar rahimin. Amin amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Udah balik saja lagi. Yang walaupun macam itu tapi istiqomah. Istiqomah dalam suatu amalan lebih elok daripada amalan yang banyak tapi sewaktu-waktu. Hadis ahabbul a'mali illallah, sebaik-baik amalan di sisi Allah itulah adwamu'a, yang kekal istiqamah kita laksanakan, yang walaupun sedikit. Lebih hebat lagi kalau seandainya banyak dengan amalannya, istiqamah dalam melaksanakannya, itu satu anugerah yang tidak ada tandingannya. Baca lagi sedikit 3-10 menit yang terakhir. Sebab jamuan makan tuh tidak boleh ditolak. Katanya makan pukul 10, pukul 12.30. Telajah pun telajah 5 menit saja. Jadi kita mulai terlambat. Naam. Allah, bagi Allah terdapat 99 nama. Barang siapa menghafaznya, niscayalah dia akan masuk surga. Kalau dahulu mungkin ramai atau ada orang yang tidak hafal, tapi kalau seperti zaman kita sekarang, itu sudah banyak cara yang memudahkan untuk kita menghafalnya. Dengan perantaraan video, rekaman, laptop, atau juga dengan MP3 dan lain sebagainya. Di samping juga dengan rentak yang sebagaimana kita ikuti daripada Arkam dan juga daripada Mesir sebelumnya, untuk membaca 99 nama Allah Jalla wa'ala. Ini diantara daripada sematek atau juga tasingku untuk masuk ke dalam surga. 99 nama Allah kan macam tuh. Kalau kreditnya banyak, letakkan macam dia kek lewat buka. Sini ada 99 nama Allah. Begitu masuk jauh lagi pintu gerbang surga. Ini juga tidak ada hadisnya. Ini saya mereka-reka saja. Tapi gambarannya macam tuh lah, lebih kurang. Kalau kredit habis, nyok. Allahu Akbar. Jadi hanya dia tak cakap sama kita aja, Ji. Tapi dalam hatinya kalau sudah jelas-jelas ada kredit, kenapa masuk di hak kuning tuh? Masuklah hak yang manual, ambil tiket, bayar duit. Kenapa masuk di situ kredit tak beda? Macam itu juga, yang walaupun ada kalimat la ilaha illallah, tapi kreditnya habis. Itu tidak boleh masuk daripada jalur tasinggo, tak boleh, atau juga jalur yang kuning sematek. Kenapa? Sebab kredit kita tidak cukup. Lah sana. Kadang-kadang dia bantu untuk kita lewat di situ. Macam itulah juga kalau ada terdapat 99 nama Allah daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai kepada yang penghujungnya, insyaallah pintu gerbang surga pun juga akan terbuka lebar di hadapan kita, insyaallah. Ahsaha, jangan tidak hafal. Kita baca sama-sama, baca sekali, mudah-mudahan jadi dengan 99 nama itu akan menjadi salah satu daripada jaringan kita akan selamat. Sebab Nabi kita berjanji ahsaha, menghitungnya, membilangnya, menghafalnya, mengamalkannya. Macam-macam tafsiran daripada ulama. Balasannya adalah dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim
القابض الباسط الخافض الرافع معد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المؤمت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر المنتقم العفو الرب مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني مانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل ذكرك الغافلون. Hadis yang terakhir. Jadi tadi itu kita bacakan dan kita lanturkan bersama amalan dengan membaca 99 nama Allah. Barang siapa menghafaznya, Nabi kita berjanji niscayalah dia akan masuk surga. Hadis yang terakhir, ucapan insya Allah, janjian insya Allah, kenduri insya Allah, nak bantu insya Allah, nak datang insya Allah. Jangan kita sepelekan ucapan insya Allah yang walaupun udah pasti dan pasti kita akan mampu untuk melaksanakannya. Suatu kejadian. Naam. Hah? Bukan insya Allah. Allahu Akbar. Mana nih? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, barang siapa antara memberikan penangguhan waktu kepada orang yang mu'sir, maksudnya kepada orang yang bankrupt, kepada orang yang tidak upaya, yang tidak berkemampuan untuk melunasi dan juga menjelaskan utang piutangnya. Barang siapa memberikan kelonggaran kepada orang yang berutang, qala adallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ya, saya remang-remang begini nih. Nah, jadi agak dikit, tidak apa-apa, boleh saya baca, sudah tadi itu sudah saya dengar bacaannya. Jadi barang siapa memberikan inzar, artinya peluang waktu kepada orang yang bankrupt atau yang tidak berkemampuan,
akan Allah berikan kepadanya naungan arasy nanti pada hari kiamat. Hadis, na'am. Apa kita teruskan sedikit, minta waktu 5 menit. Baca. Nabi kita bercerita tentang salah seorang daripada umat terdahulu. Karena mimman kana qablakum, didatangi oleh malaikat untuk mencabut roh atau nyawa hamba berkenaan. Faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah melaksanakan kebajikan? Dia berkata, tidak. Pernah salat? Enggak pernah. Puasa? Tidak pernah. Bangun masjid? Enggak ada duit. Pergi ke Mekah? Tidak dapat bisa. Bisa. Jadi malaikat tanya tentang beberapa macam kebajikan, ternyata dia jawab tidak. Qila lahu, undur. Qala ma'alamu syai'an. Coba pastiin, coba dipastikan. Coba buka dulu WhatsApp kamu, buka. Buka PayPal kamu, buka. Coba tengok, ada tak sembarang kebaikan yang pernah Anda laksanakan? Dia tengok dalam dokumennya, kata dia tidak ada. Hanya saya dengan aku senantiasa bagi longgar kepada pelanggan-pelanggan aku. Yang duitnya tak cukup, tak kisah. Timbangan aku lebihkan sedikit. Yang tak boleh bayar hutang, aku tangguhkan. Ghaira anni kuntu ubayyi'un nas. Aku tebabi dengan transaksi akad jual beli. Wa ujarihim. Maksud ujazibuhum, artinya memberikan kelonggaran kepada mereka. Fa'undir al-mu'sir wa tajawas anil mu'sir. Aku berikan indhar, maksudnya berikan leluasa waktu kepada orang yang mampu, dan aku memaafkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Akhirnya dengan jasa baiknya melayan pelanggan-pelanggan seperti itu, Allah masukkan dia ke dalam surga. Riwayat yang lain, talaqatil malaikatu, malaikat menerima, menyambut roh seorang laki-laki daripada umat yang terdahulu. Faqalu, malaikat bertanya, amilta minal khairi syai'an, apakah kamu pernah melaksanakan suatu kebajikan? Dia berkata tidak. Malaikat kata, tazakar, coba diingat, ingat, pernah ke Putrajaya tak? Pernah ikut pengajian? Tidak pernah. Ikut Habib Syekh salawatan? Tidak pernah. Ceramah Habib Omar? Tidak pernah. Dengar TV Hijrah? Tidak pernah. Musik? Sering. Karaoke? Oh, tak payah tanya. Senam aerobik? Subuh Jumat. Masya Allah. Jadi malaikat giling kepala nih, gimana nih orang tidak ada kebaikan langsung. Sehingga sampai mereka menyarankan tazakar, coba diingat. Diingat dulu, ingat. Kata dia, memang kompom tak ada kebaikan. Aku tahu diriku. Aku takut tidak pernah berbuat kebajikan langsung. Hanya saja kuntu udayyinun nas, aku bagi pinjaman kepada orang ramai. Saya perintahkan kepada kru-kruku, kepada anak buahku, untuk memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang bankrupt, yang tidak berkemampuan, dan juga memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mampu. Maksudnya ramah, mesra, ramah, tamah, longgar, dan senantiasa bertoleransi dengan keadaan orang-orang yang tidak mampu. Allah berfirman, tajawazu anhu. Jadi sebagaimana dia melewatkan orang-orang yang ada problem dalam keuangan, Allah juga berfirman, aku lebih patut untuk melewatkan kamu juga daripada tuntutanku. Jadi balasan yang Allah berikan kepada seseorang tadi itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Kita ramah, akan mendapatkan keramah tamahan daripada Allah. Kita longgar, juga akan mendapatkan kelonggaran daripada Allah Jalla wa'ala. Kita baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan daripada Allah Sang Pencipta. Insya Allah selepas sembahyang tuhur untuk sisi yang terakhir pada pukul 2. Oke, Bang Hamdan, pukul 2. Pukul 2. Jadi sekarang makan dulu kan?
Makan dulu, tidur kailullah dulu. Kalau tak ada waktu pun sambil makan sambil tidur boleh juga. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan makan siang. Saya makan sini aja, jadi tak payah naik. Jadi saya kalau lambat pun tak ada masalah. 10 langkah aja ke situ.